dan dosen pembimbing yaitu Ibu Heni Mulyasari STMAG. Kepemilikan negara sebagai sumber pendapatan negara yang pertama yaitu ghanimah, yaitu mencakup anfal, fa'i, dan khumus. Yang kedua yaitu tanah, bangunan, dan sarana umum milik negara. Yang ketiga yaitu harta ilegal dari koruptor. Selanjutnya harta yang tidak ada ahli warisnya. Dan yang terakhir yaitu harta orang murtad. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai ghanimah. Ghanimah itu mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu anfal, yang kedua fa'i, dan yang ketiga itu khumus. Ghanimah secara bahasa adalah sesuatu yang didapatkan tanpa melalui kesulitan, atau secara terminologi adalah rampasan atau jarahan di dalam peperangan dengan non-muslim yang meliputi barang-barang bergerak dan yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Jadi ghanimah di sini yaitu harta hasil rampasan atau jarahan dari kaum muslimin terhadap kaum non-muslimin melalui peperangan. Jadi didapatnya dari melalui peperangan. Ya. Selanjutnya yaitu tentang anfal. Anfal yaitu yang pengertiannya harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir. Jadi di sini yang dimaksud anfal itu hartanya, harta yang didapatnya ya. Harta yang didapat yaitu namanya anfal. Kemudian selanjutnya yaitu fa'i. Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Jadi fa'i ini kebalikan dari ghanimah. Kalau ghanimah yaitu harta yang didapat melalui peperangan, tapi kalau fa'i harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu khumus. Khumus yaitu kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh seorang hamba sebanyak 20% dari kelebihan pendapatannya setelah dipotong biaya kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Jadi khumus ini pembagian harta yang didapat dari peperangan tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan harta dari peperangan, kita ada kewajiban untuk membaginya. Seperti contohnya 1/5 untuk Allah dan Rasul serta keluarga Rasul. Mungkin. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tanah, bangunan, dan sarana milik negara. Nah, terdapat setiap tanah atau bangunan yang berkaitan dengan hak umum kaum muslimin, namun tidak termasuk dalam kepemilikan umum, nah, maka menjadi milik negara. Nah, jadi suatu bangunan dengan berkaitan dengan hak umum kaum muslimin, namun tidak termasuk dalam kepemilikan umum, nah, gitu. Maka menjadi milik negara. Gitu. Setiap bentuk kepemilikan negara yang juga dapat dimiliki individu, seperti tanah, bangunan, dan harta-harta bergerak, namun berkaitan dengan hak umum kaum muslimin, maka pengaturan, pengelolaan, dan pembelanjaan diwakilkan kepada khalifah, karena dialah memiliki wewenang terhadap apa yang berkaitan dengan hak umum kaum muslimin. Inilah pengertian pemilikan negara. Nah, di sini adapun bentuk-bentuk pemilikan negara adalah 1, padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dimiliki individu. Nah, yang kedua, al-baltiyah, yaitu saluran air atau sungai yang luas, berpasir, dan berikil sehingga tidak bisa ditanami. Nah, poin selanjutnya yang ketiga, as-sohafi adalah setiap tanah dari negeri taklukan. Nah, yang keempat, bangunan dan gedung, yaitu setiap istana atau bangunan atau gedung yang ada di negeri taklukan yang pada asalnya dikhususkan oleh negara taklukan untuk fasilitas pemerintahan, sarana layanan umum, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan apotek, industri, dan sebagai berikut. Di poin selanjutnya yaitu harta ilegal dari koruptor
yang mana koruptor itu bukan makna yang sangat luas. Koruptor itu bisa mengambil harta negara dan juga suap dengan pegawai-pegawai negara gitu. Nah, di sini ada pasal menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana isinya memberi suatu kepada pegawai negeri atau menyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Contohnya seperti gini. Ada suatu negara, ada pegawai negara, disebut juga itu PNS lah. Nah, di situ ada orang membayar PNS itu agar tidak melakukan pekerjaannya. Nah, gitu. Maka di sini dikenakan denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Nah, di sini itu masuk ke dalam pendapatan negara. Nah, yang kedua, dan di sini ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana isinya memberi atau menjanjikan suatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Nah, contohnya seperti orang yang dipidana, terus si pidana itu tuh menyuap si hakim itu untuk bertujuan meringankan suatu hukumannya. Nah, lalu di sini ada pidana dendanya paling sedikit Rp 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Nah, ini tentang menyuap dan juga ini tentang menyuap, dan di sini ada yang ketiga pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang mana isinya melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini tuh pegawai negara yang mengambil harta negara. Nah, gitu, yang mengambil untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Nah, gitu. Maka si itu tuh didenda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Nah, gitu. Mungkin segitu, akan dilanjut poin selanjutnya oleh Amin Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang harta yang tidak ada ahli warisnya atau yang biasa disebut dengan amwal fadlah. Amwal fadlah atau harta yang tidak ada ahli warisnya ialah berasal dari benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang seseorang muslim yang meninggalkan negerinya dan pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Jadi amwal fadlah ini adalah berasal dari harta orang-orang yang tanpa ahli waris dan ataupun harta orang-orang yang meninggalkan suatu daerah atau suatu negara itu. Jadi yang mengurus harta orang tersebut adalah negara, pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Dan dalam istilah perpajakan, al-amwal disebut harta terlantar. Dan dalam perpajakan, harta terlantar termasuk sumber pendapatan negara non pajak. Jadi dalam perpajakan, al-amwal ini atau harta waris, harta yang tidak ada ahli warisnya ini adalah termasuk sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk sumber pendapatan negara yang non pajak atau bukan dari pajak, selain dari pajak. Definisi dari harta terlantar adalah harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atasnya. Jadi nggak ada yang merasa bahwa ini adalah hartanya. Jadi harta tersebut masuk ke dalam kas negara dan dikelola oleh
badan pengurus keuangan negara. Gitu. Maka dalam hal ini negara berhak mengumumkan jika tidak ada ahli warisnya, tidak ada ahli waris yang mendatangi dan mengambil haknya dalam kurun waktu yang ditentukan, harta tersebut menjadi milik negara. Jadi hak negara untuk mengumumkan bahwa siapa pemilik harta tersebut, dan jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengaku bahwa harta ini adalah miliknya, maka harta tersebut akan dijadikan sebagai pendapatan. Jadi selanjutnya yang saya akan jelaskan tentang harta orang yang murtad. Ini harta orang yang murtad yang saya jelaskan ini adalah harta orang yang murtad ketika zaman Rasulullah. Yang pertama, terhadap penyitaan harta orang murtad terdapat perbedaan ulama fikih. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa seluruh harta orang murtad sejak ia menyatakan diri murtad dijadikan di bawah penguasaan hakim. Jadi seluruh harta orang murtad, kita mungkin sudah tahu bersama bahwa orang-orang yang murtad warisannya itu terputus. Jadi harta-hartanya itu dia tidak bisa memberikan harta warisnya kepada anak-anaknya, pada para ahli warisnya. Makanya dari sini harta-harta orang murtad ini dijadikan di bawah penguasaan hakim. Apabila ia bertobat, hartanya dikembalikan kepadanya. Jadi jika dia kembali kepada Islam, jika dia murtad kemudian kembali kepada Islam, masuk Islam kembali, maka hartanya akan dikembalikan kepadanya. Dan apabila ia tidak mau bertobat dari kekafirannya, bahkan melarikan diri keluar dari daerah Islam, maka seluruh harta yang ia peroleh sebelum murtad menurut Imam Abu Hanifah menjadi hak ahli warisnya dan dibagi sesuai dengan pembagian warisan masing-masing. Jadi dibagi kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya kan sudah enggak, jadi kalau orang yang murtad ahli warisnya itu sudah terputus nih. Makanya ahli waris di sini tuh menjadi kepemilikan negara atau menjadi sumber pendapatan negara. Sedangkan harta yang diperoleh oleh orang murtad itu selama ia murtad diserahkan ke perbendaharaan negara. Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Namun menurut mereka harta itu tidak dibagi kepada ahli waris, tapi menjadi milik bersama umat Islam, sama dengan harta rampasan perang, dan diserahkan ke perbendaharaan negara, baik harta itu diperoleh sebelum maupun dalam keadaan murtad. Jadi menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, dia sebenarnya sama sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi di sini mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menyatakan bahwa harta itu tidak dibagi kepada ahli warisnya. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah yang tadi dijelaskan bahwa harta yang dia peroleh sebelum murtad itu menjadi hak ahli warisnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i dan Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa harta mereka itu tidak dibagi kepada ahli warisnya dan menjadi dapat disamakan sebagai harta rampasan perang dan diserahkan ke perbendaharaan negara. Baik harta yang diperoleh sebelum ia menjadi murtad atau maupun dalam keadaan ia murtad. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.